Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen adalah seseorang maupun sekelompok orang yang melakukan pembelian, konsumsi, yang menghabiskan barang dan jasa. Konsumen inilah merupakan kekuatan dari sebuah perekonomian suatu negara. Apa yang mempengaruhi proses keputusan konsumen? Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses keputusan konsumen. Yang pertama, kegiatan pemasaran. Semua kegiatan pemasaran yang dilakukan baik oleh perusahaan, pemerintah, lembaga sosial, maupun lembaga nirlaba sangat mempengaruhi proses keputusan konsumen. Faktor yang kedua, faktor individu konsumen atau faktor yang ada di dalam diri konsumen. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan sosial maupun fisik yang ada di sekeliling konsumen. Itulah 3 faktor utama yang mempengaruhi proses keputusan konsumen. Kali ini kita akan fokus kepada faktor individu atau faktor yang ada di dalam diri konsumen. Ada beberapa faktor yang termasuk ke dalam faktor individu konsumen. Yang pertama kita sebut dengan motivasi, yang kedua kepribadian, yang ketiga konsep diri, yang keempat proses pengolahan informasi dan persepsi konsumen, yang kelima proses belajar konsumen, yang keenam pengetahuan konsumen, dan yang ketujuh kita sebut dengan sikap konsumen. Kali ini saya akan fokus kepada faktor pertama yang ada di dalam diri konsumen yang mempengaruhi proses keputusan konsumen, yang kita sebut dengan motivasi. Apa yang kita maksud dengan motivasi? Motivasi adalah daya dorong yang ada di dalam diri konsumen. Daya dorong ini yang akan menyebabkan konsumen melakukan suatu tindakan yang bertujuan. Mengapa motivasi muncul? Mengapa daya dorong dalam diri konsumen itu muncul? Yang menyebabkan motivasi muncul adalah kebutuhan konsumen. Lantas pertanyaannya, apa yang menyebabkan kebutuhan itu muncul? Kebutuhan muncul karena konsumen merasakan suatu kesenjangan. Apa yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang dia ingin rasakan. Nah, inilah yang kita sebut dengan kesenjangan. Salah satu contoh adalah rasa lapar yang ada di dalam diri manusia. Ketika dia lapar, maka dia merasakan kesenjangan. Inilah yang mendorong seorang konsumen untuk mencari makanan. Salah satu teori yang sangat menarik adalah suatu teori yang dikemukakan oleh Shipman dan Canuck. Teori ini menggambarkan bagaimana pertama konsumen merasakan kesenjangan. Kesenjangan inilah yang menyebabkan adanya tekanan di dalam diri konsumen. Misalnya rasa lapar. Nah, lapar ini akan menyebabkan suatu tekanan, suatu stres, menimbulkan suatu dorongan kepada konsumen. Dorongan ini adalah suatu kekuatan yang mengarahkan konsumen untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan ini tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kasus ini, konsumen ketika dia lapar, ketika dia haus, maka dia akan mencari makanan atau minuman untuk mengurangi tensi, ketegangan yang dirasakan oleh konsumen. Ada 2 macam kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan yang dirasakan konsumen akan muncul dari dalam diri konsumen itu sendiri. Itulah yang kita sebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan fisiologis. Ketika seorang konsumen merasakan lapar, haus. Nah, seringkali kebutuhan fisik yang dirasakan oleh konsumen tidak disadari oleh konsumen. Ada yang kita sebut dengan kebutuhan laten atau tertidur.
kebutuhan ini bisa muncul, bisa dirasakan oleh konsumen ketika seseorang ahli menyatakan demikian. Salah satu contohnya adalah misalnya seseorang kekurangan vitamin C, seseorang kekurangan serat. Nah, inilah jenis pertama dari kebutuhan yang kita sebut dengan kebutuhan fisiologis. Yang kedua, yang kita sebut dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini dirasakan oleh konsumen ketika ia dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Misalnya, ketika konsumen mengatakan bahwa saya hanya ingin makan di tempat tertentu, saya hanya ingin makan ditemani oleh orang yang dekat dengan saya. Nah, ini yang kita sebut dengan kebutuhan sekunder. Nama gua Joy, gua sehari-hari ini sebagai dagangin muk. Gua kesini ke kedai telapak, nongkrong-nongkrong, jajan-jajan. Pertama gua tertarik sama menu yang dihidangkan di sini. Salah satunya yang gue beli tadi adalah yogurt mangga. Tadinya sih pengen kiwi, cuma habis. Hai, nama gue Christian Adiputro, biasa dipanggil BS. Sehari-hari gue masih mahasiswa di Bogor Hotel Institute. Gue tuh kesini cuman niatnya buat nge-refreshin otak sih, karena gue lebih enak nih untuk belajar nih. Biasanya gue nongkrong-nongkrong di sini, makanya gue pengen kesini. Halo, nama saya Ferry. Saya adalah seorang polisi. Motivasi saya buat datang ke restoran itu cuma satu. Gara-gara tempat ini tuh sering ngadain nobar. Makanya saya kesini tuh bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau belanja. Cuman buat nonton doang, layarnya soalnya gede. Ya nobarnya mau Liga Champion, mau bolanya pertandingan Serie A Italia. Ya tahu sendiri, gua kan fansnya Juventus. Di sini sering ada pertandingan Juventus. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Bakriadi, umur 21 tahun, laki-laki, kuliah di BSI Bogor. Motivasi Bakri datang ke kedai telapak karena harganya terjangkau. Tadi Bakri beli Aqua, udah itu aja, biar kenyang. Nah, kategori kedua, kebutuhan berdasarkan manfaat utilitarian. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan manfaat hedonik atau psikologis. Misalnya, seorang konsumen merasa kesulitan ketika dia membuka satu suku cadang yang ada di dalam kendaraannya. Kemudian dia berpikir, saya membutuhkan suatu alat yang mampu membuka spare part mobil saya tersebut. Ini akan menimbulkan dorongan, motivasi bagi konsumen untuk mencari dan membeli alat yang bisa memberikan manfaat fungsional tersebut. Inilah yang saya sebut dengan kebutuhan manfaat utilitarian. Yang kedua, yang kita sebut dengan kebutuhan hedonik atau kebutuhan ekspresif adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk memenuhi tuntutan sosial estetika. Misalnya rasa gengsi, rasa percaya diri, rasa puas. Saya ambil contoh misalnya, seorang konsumen mengatakan bahwa saya harus memakai pakaian merek Aero. Karena dengan Aero itu saya merasa lebih nyaman, saya merasa lebih pantas, saya merasa lebih dihargai. Nah, inilah yang kita sebut dengan kebutuhan ekspresif atau hedonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Fajar Iskandar. Saya mahasiswa Institut Pertanian Bogor, jurusan Manajemen Hutan, angkatan 49. Handphone saya ini Sony Xperia C. Alasan kenapa saya beli HP ini karena layarnya cukup gede ya, jadi kan saya sukanya main game. Terus fitur-fitur yang sering dibuka, pertama itu aplikasi media sosial kayak Pet, BBM, Line, WhatsApp gitu, paling sering banget gue buka. Kebetulan saya baru ya pakai handphone ini, baru ganti gitu, untuk nyari informasi. Kayak
kayak mungkin di bagian internetnya atau browsernya gitu kan. Itu kita bisa nyari informasi mungkin untuk kebutuhan diri saya biar saya juga jauh lebih tahu tentang dunia luar ya. Kalau sosial media sih saya lebih ke yang BBM paling, BlackBerry Messenger, terus habis itu Facebook, ya masih yang standar-standar aja sih. Hai, kenalin gua Awan. Gue fotografer profesional. Handphone yang gue pakai Smartfren Andro Max C. Motivasi gue beli handphone ini karena murah, jadi kalau hilang nggak sayang, kecebur air juga santai aja. Juga lagian nggak terlalu mencolok kalau dilihat sama jambret, sama copet. Soalnya pasti handphone mereka lebih bagus dari handphone saya. Terima kasih. Demikianlah selintas mengenai diskusi kita motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.